Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Samsul Hadi dari Teknologi Rekayasa Internet 3A. Eh, Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum terkait dengan konfigurasi Ether Channel. Jadi di sini ada beberapa tujuan, yaitu konfigurasi basic switch setting, lalu configure Ether Channel with Cisco PA-GP. Jadi Ether Channel itu ada dua ya jenisnya, ada yang LACP, ada yang dari Cisco yaitu PA-GP gitu. Nah, terus ada configure redundant ether channeling. Jadi di topologi kita kali ini kita bisa melihat adanya redundant ya. Di sini mungkin saya jelaskan sedikit. Jadi redundant link atau redundant port itu dia itu ibaratnya adalah jalur alternatif gitu. Jalur alternatif ketika mungkin salah satu dari switch ini putus, dia bisa menyambung dengan switch yang lain atau bisa masih saling terhubung. Nah, di sini kan adanya redundant, di mana ini karena kita menggunakan dua kabel gitu. Jadi seumpama kabel satu ini putus, maka dia akan melewat kabel sebelahnya gitu. Dan yang lain pun seperti itu. Itu namanya redundant atau alternatif. Dan seharusnya redundant itu dia eh, pada awalnya off ya atau down. Kenapa? Karena dia hanya jalur alternatif saja. Dia hanya aktif ketika jalur utama itu mengalami gangguan. Nah, itu juga termasuk. Nah, kalau fungsi mengaktifkannya itu dia fungsi STP ya atau Ether Channel juga dia bisa. Jadi di sini mungkin Ether Channel dan STP ya, Ether Channel juga itu mengandung STP gitu. Jadi STP itu ibaratnya polisi yang mengatur ya, kita analogikan sebagai polisi yang mengatur lalu lintas gitu. Di mana ada satu kemacetan maka dia akan memilih jalan terbaik. Di jaringan topologi kita itu ada, kita akan membuat Ether Channel. Jadi backgroundnya di sini ya. Mungkin akan saya jelaskan dulu untuk Ether Channel. Jadi Ether Channel itu adalah gabungan dari beberapa port menjadi satu port sehingga memiliki available bandwidth ya, atau memiliki keuntungan atau bandwidth yang cukup besar gitu. Seumpama kita akan mengirim data melalui port gigabyte, tapi kapasitas data tersebut melebihi dari gigabyte atau 1 tera gitu. Maka dia akan cukup lama. Jadi bagaimana agar cepat? Itu kita gabungkan port-port gigabit yang lain menjadi satu port logic ya, menjadi satu port logic yang dia itu terbaca satu jalur gitu. Walaupun pada fisik, pada perangkatnya itu memiliki dua LAN ataupun dua interface gitu. Jadi kalau dianalogikan, Ether Channel itu ibarat seperti jalan ya, jalan tol di mana jalan tol itu terlihat satu jalur, tetapi ketika kita masuk ke dalam gerbang tol atau jalan tol tersebut terdapat beberapa bagian-bagian jalur gitu yang dipisah-pisah. Nah, itu termasuk gambaran atau analogi ya dari si Ether Channel tersebut. Jadi kita langsung masuk ke configure basic switch settingnya. Di pertama kita cek untuk show interface dan include Ethernet di switch 1. Ini kita show include di sini kosong. Show interface status. Statusnya di sini masih auto semua. Not connect ya, hanya beberapa yang connect. Gigabit ini connect, dia connectnya ke gigabit 1 dan 2 itu connect ke switch S2 ya. Dan di sini untuk kapasitor 21 dan 22 itu ada di switch 3, dia connect ke switch 3. Configure all port the are required for the Ether channel as static terang port. Jadi untuk port-port ini kita kasih mode terang semua ya. Nah, kita konfigurasi dulu untuk
fast Ethernet 0/21 dan fast Ethernet 0/22 between di switch 1 dan switch 3 untuk static trunk port ya. Jadi pertama kita rubah dulu untuk namanya. Switch 1 di sini kita langsung. Nah, caranya agar lebih mudah ya, kita bisa menggunakan rank fast Ethernet 0/21 sampai 22 itu kita kasih switch port mode trunk. Lalu di sini ada gigabit juga, berarti kita exit, kita masuk ke Ethernet gigabit 0/1 sampai 2. Kita merupakan rank. Jadi ibaratnya rank itu tuh kayak ya manggil 2 gitu. Report mode. Di sini bisa kita add, lalu kita cek switch show interface trunk. Nah, di sini ya seperti pada perintah ya, ada deskripsinya. Kita lihat di sini untuk modenya dia on, statusnya trunking ya. Berarti dia sudah masuk ke trunk, dan di sini dia natifnya itu ke VLAN 1. Jadi nanti kita bakal ke VLAN 1 arahnya. Lalu lanjut itu untuk di sini kita sudah mulai membuat channel group satu mode ya. Di desirable command the mode desirable option enables the switch to activate negated. Nah, di sini kita pakai Ether channel PAGP dari Cisco. Nah, di sini ada catatan interface must be not shut down before ending time to the channel group. Jadi kita kan menggabungkan dua port jadi satu interface satu intervilan logic ya. Jadi dua interface ini kita buat satu dalam logiknya gitu. Tapi sebelum kita membuat grup untuk dua port ini, itu kita menonaktifkan atau men-shutdown dua port tersebut. Jadi ibaratnya kita shutdown dulu, lalu kita gabungkan, kita masukkan ke dalam grup, baru kita hidupkan kembali grup tersebut. Berarti kita langsung masuk ke interface Ethernet 0/21 sampai 22. Nah, tadi kita sudah access mode, kita berarti tinggal shutdown aja, kita matikan terlebih dahulu. Lalu kita buat channel, bisa di tab ya, channel main group 1 sesuai yang di sini ya. Nah, modenya itu desirable. Mode. Lalu di sini baru kita shutdown. Setelah itu on switch 1, nah jadi switch 3 juga sama. Nah, sebelum itu kita lihat table ya, kita kan diberikan port table, channel table. Di switch 3 itu dia hanya kita hanya akan mengkonfigurasi fast Ethernet 0/21, 2/22, 23 dan 24. Berarti kita tidak mengkonfigurasi untuk gigabitnya ya. Nah, ini bisa kita minimize, lalu kita ke switch 3. Sama konfigurasinya.
interface range Ethernet 0/21 sampai 22, enter. Lalu di sini kita switch mode dulu, kita buat modenya kan, jadi tadi kan semua port dibuat mode terang ya, jadi kita buat mode terang. Lalu kan tadi kita juga bakal konfigurasi untuk switch untuk interface fase internet 23 dan 24. Nah, di sini sekalian aja fase internet 0/23 sampai 24 switch mode. Nah, sini kita exit. Nah, terus kita masuk lagi ke yang ini, yang 21 sampai 22 interface internet 0/21. Di sini kita shutdown terlebih dahulu, lalu kita buat channel group 1 mode dan sini. Lalu kita shutdown. Setelah itu configure the logic interface to become strong by freeze and train the interface port channel number command and then the switch port mode trunk command. Add this configuration to switch. Sekarang kita buka grupnya. Kita kasih mode di grupnya gitu kan. Jadi kita sudah membuat grup, kita sudah membuat channel ya, port channel yang isinya, kalau ini tadi kan port channel 1 itu isinya pas Ethernet 21 sampai 22. Nah, ini kan port channelnya sudah aktif, tapi port channelnya belum kita kasih mode gitu. Nah, di sini untuk modenya itu kita menggunakan mode terang. Posisinya masih di switch. Nah, berarti langsung aja exit dulu caranya, lalu kita masuk ke interface port channel 1. Di sini switch mode terang. Di situ udah ya. Di switch 1 juga kita melakukan hal yang sama. Exit dulu, habis itu masuk ke interface channel 1, switch mode exit. Ini sudah. Uses the show ether channel summary. Kita cek ya di switch 1. So ether channel summary. Nah, di sini bisa kita lihat satu port channel aktif, dia protokolnya PAGB, berarti dari Cisco. Port channelnya ya grup 1. Nah, pada grup 1 itu ibarat anggota dari grup 1 itu adalah fase Ethernet 0/21 dan 0/22. Channel so spanning tree command channel as on logic link. Nah, di sini kan tadi kan bisa kita lihat ya di atas tadi itu. Nah, ini nativilannya ke 1 gitu. Jadi kita arahkan ke sana gitu. Di
Oh, itu ada di gigabit ya. Nah, kita belum. Nah, di sini nih. Di sini ya sudah. Oh, kita lanjut dulu aja untuk konfigurasinya. Untuk LACP Ether Channel ya. Pada switch 1 ini kelihatannya untuk gigabitnya. Nah, switch 1 gigabit. Yes. Nah, ring. Plus ring gigabit. Plus itu di sini tadi udah mode sesuatu udah kita buat mode terang, langsung kita shutdown terlebih dahulu, dia mati ya, ini berarti langsung kita buat channel group, channel main group 2, karena tadi di satunya ada di fase internet. Ini modenya mode aktif. Shutdown kita hidupkan, lalu kita masuk ke port channelnya ya, channel 2, kita kasih switch port modenya terang, lalu exit. Nah, ini udah. Comment part step verify status port channel 2, look for the protocol USB edge. Nah, di ini ya, di Giga ini kan dia ngarah ke switch 2. Itu kalau nggak salah kita harus menentukan primary-nya. Ya, kita menentukan primary-nya. Jadi kita masuk ke port channelnya, port channel 2. Ini kita spanning tree, spanning tree VLAN 1 root premier. Nanti VLAN 1 root premier. Spanning tree VLAN 1. Nah, udah. Lalu kita exit aja. Lanjut ke step 4. Nah, di sini kita konfigurasi switch 2 ya. Jangan lupakan untuk semua port itu modenya mode terang. Jadi di sini kan fast internet 0 dan 23 sama dengan 24 ini dia sudah dalam keadaan mode terang. Karena berarti kita harus membuat itu dalam mode terang terlebih dahulu. Fast internet 0 2 3
Enter. Di sini kita save mode lalu slowdown. Di sini kita buat grup channel grup 3. Di suite 2 itu buat Ethernet ini itu di grup 3 mode. Nah, di sini kan kita nggak tahu nih pakai mode apa nih ya kan. Kita kasih tanda tanya aja. Nah, apa ini? Channel incorrect comment. Oh, salah. Ini channelnya nggak kayak gini. Nah, channel di situ kasih tandanya. Nah, dia akan melakukan output seperti ini ya pada gambar. Nah, jadi di mode itu ada mode aktif, ada mode auto, ada mode desirable, ada mode on, ada mode pasif. Kita lihat lagi di sini. Untuk suite 2 fast ethernet 0/23 dan 24 itu pada apa? Negotiate LACP. Berarti pakai yang LACP yang ini nih. Ini LACP berarti modenya itu pasif. Sip. Nah, di sini kan bisa kelihatan nih mode pasif. Lalu kita no shutdown, exit, kita masuk ke interface portnya channel 3 ya. Itu kita kasih mode terang. Set mode terang. Set. Di sini kita cek di switch 1. Kita suruh ngecek dulu di switch 1. So ini active. Root interface role state goes view active. Di sini yang aktif itu ada 2 ya, gigabit 0/2 dan gigabit 0/1. Nah, ini nih. Lalu di switch 1 juga itu 24 atau jadi tadi ini kita sudah melakukan ini ya. Kita sudah melakukan ini. Sebenarnya aktif. Awalnya ini 1 aktif. Di sini masih 80%. Kita cek untuk resultnya. Di switch 2 gigabitnya kita belum buat port channel. Di switch 3 untuk Ethernet 23 dan 24 nya kita belum buat port channel juga. Di switch 3 tabelnya switch 3 itu interface net 0/23 sampai 2 tulisan
sini switch port mode terang, desktop on, channel group. Di sini dia masuk ke channel group. Bentar. Switch 3 on fast internet mode aktif. Nah, di sini grupnya di sini berarti grup 3 modenya aktif. Shutdown, kita exit, kita masuk ke interface for channel 3. Channel 3 Astrang interface. Channel 3 switchboard mode terang, grup exit. Nah, setelah itu gigabit ya, gigabit ini switch 1 sama switch 2. Ini dimana ya? Exit, lalu masuk ke interface, peng gigabit 0 1 sampai 2. Nah, di sini kita konfigurasi sama di sini ya. Grup channel 2 mode aktif pada switch 2. Pertama kita buat mode terang dulu untuk portnya. Lalu di shutdown. Lalu di channel group 2 mode aktif. Lalu shutdown, exit, kita masuk ke interface for channel 2, switchboard mode terang, exit, and nah, oke. Untuk praktikum kali ini kita sudah completion-nya 100%, berarti semua konfigurasi telah kita lakukan. Dan ini tinggal kita nunggu aja beberapa detik atau beberapa menit ya. Ini untuk nah, jadi ini itu untuk alternatif ya, jalur yang di sini untuk alternatif ketika switch 1 ingin mengirim data ke gigabit, ini jalur utamanya ya. Ketika jalur utama ini putus, dia bisa lewat sini gitu. Itu dan itu salah satu ether channel juga, dan ether channelnya yaitu kita sudah menggabungkan dua port ya. Ini kan yang terhubung gigabit 1 dan gigabit 2 kita gabungkan jadi satu port ether channel yang menuju ke switch ini, dan di sini port fast internet 0/21 dan 22 itu menjadi gabung menjadi satu port channel ether channel ke switch 3. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.